Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang debt collector gitu ya, atau juru tagih atau tukang tagih utang dari perusahaan gitu, perusahaan badan pembiayaan gitu ya. Nah, saya dapat sumbernya itu langsung dari OJK gitu, resmi gitu ya. Nah, ini ya postingannya gitu ya. Ini paling banyak engagementnya gitu ya. Engagement itu like dan komen lah gitu ya. Like dan komen ini like-nya 5.000. Ini kalau ini cuma 224, 200, 200, 600, 300 gitu ya. Sudah ini sendirian 5.000-an, 5.000 like sendiri gitu ya. Yang artinya postingan ini itu sebenarnya selalu ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen di badan pembiayaan gitu ya. Gimana nih OJK nih ya. Nah, sekarang ini setelah saya baca-baca ini ya kelihatannya sudah tegas juga gitu ya OJK ini gitu ya. Mari kita baca, oke? Di sini judulnya debt collector dilarang gunakan kekerasan dalam penagihan utang konsumen gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya saja. Oke. Kita baca di sini. Dalam pasal 7 POJK nomor 6 POJK.07 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan diatur bahwa pelaku jasa keuangan PUJK atau pinjol wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK atau pinjol dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen. Oke, kita baca yang bawahnya. Contohnya antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. Oke ya. Ya, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ya. 3 larangan tindakan debt collector. Nah, ini ya. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial antara lain. Nomor 1, menggunakan cara ancaman. Nomor 2, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Nomor 3, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Oke, kita baca bawahnya. Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Oke. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangannya yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif antara lain pengertian tertulis denda, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Oke ya. Kita bahas di sini dulu barangkali ya gitu ya. Oke. Nah, jadi debt collector tidak boleh saat menagih itu menggunakan cara ancaman ya, berlaku untuk DC WA, DC telepon, DC lapangan, semua DC, semua debt collector tidak boleh menggunakan cara ancaman. Oke ya. Nomor 2, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan gitu ya, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Jadi begini ya. Jadi debt collector ini tidak boleh ya melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan seperti ya, mempermalukan itu kan berarti kan penyebaran data gitu. Terus bikin poster gitu ya. Itu tidak boleh ya. Seperti itu ya. Bersifatnya itu mempermalukan gitu loh. Oke. Kita lanjut nomor 3, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Loh, berarti setiap DC pinjol yang WA Anda itu tidak boleh memberikan tekanan verbal ya kan. Misal, Bu, kapan ini akan dibayarkan, Bu? Kalau tidak nanti kita akan memanggil RT dan RW gitu ya. Itu kan tekanan secara verbal gitu. Itu tidak boleh. Oke. Dari debt collector tidak boleh menggunakan RT RW, pokoknya tekanan-tekanan ya, yang lainnya gitu ya. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cek
debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih. Nah, mengacu pada POJK nomor 35 POJK titik 05 2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Ya, yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wan prestasi. Oke, lanjut. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen, yaitu kartu identitas atau KTP, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, yang SPPI itu ya, kalau nggak salah ya singkatannya gitu ya. Lalu surat tugas dari perusahaan pembiayaan dan bukti dokumen debitur wan prestasi, dan juga salinan sertifikat jaminan fidusia kalau ada itunya ya. Oke lah. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya dispute gitu ya. Ini slide terakhirnya gitu ya. Jadi ketika Anda didatangi oleh debt collector itu sebenarnya wajib gitu ya menanyakan, sini saya lihat KTP-nya, saya foto. Ya, sini saya lihat sertifikat profesinya di bidang penagihannya, saya foto. Surat tugas dari perusahaan pembiayaannya, bukti dokumen debitur wan prestasi. Ya, udah sebenarnya sampai sini aja sih sebenarnya gitu kan. Ya, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada KTP-nya, nggak ada sertifikat profesinya, nggak ada surat tugas dari perusahaan pembiayaan, itu tidak boleh ya, dan Anda wajib menolak. Bukan boleh lagi, tapi wajib untuk menolak. Kata siapa, Bu? Ini lihat postingannya OJK Indonesia. Anda tunjukkan postingan ini ya. Setiap ada DC pinjol, DC kredivo kayak apa kayak ya, yang ada DC lapangannya itu, Anda tunjukkan ini. Mas, kartu identitasnya mana? Nah, oke, KTP. Sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi mana? Surat tugas dari perusahaan pembiayaan mana? Bukti dokumen debitur wan prestasi. Nah, gitu kan. Tapi ya kan, ada yang bilang waktu itu ke saya, Bang, saya sudah minta segala ini ya, kartu identitas, sertifikat dan lain-lain, saya sudah minta. Tapi dia bilang begini, ya, dia bilang begini, emangnya kalau saya DC itu bilang, emangnya kalau saya menunjukkan Anda mau bayar, gitu kan ya? Gimana tuh, ya kan? Ya, menurut saya, yaitu adalah statement yang sangat bodoh. Ya memang DC pinjol itu kan bodoh-bodoh orangnya gitu kan ya. Itu statement dari seorang DC yang dungu, bodoh gitu ya. Tidak ada kaitannya saya meminta kartu identitas dan lain-lain ya dengan pembayaran saya. Oke, ya. Ini diwajibkan ya. Diwajibkan ketika Anda menjadi debt collector, KTP, sertifikat, surat tugas dari perusahaan ya, bukti-bukti yang itu diwajibkan ya, bukan persyaratan ya untuk nasabah itu membayar gitu. Jadi kalau DC-nya datang terus bawa semua Anda harus bayar, ya tidak lah, tidak seperti itu ya. Ini kan atribut yang harus dibawa oleh DC lapangan gitu ya, dan juga DCWA itu ya. Jadi Anda kalau ditagih oleh DCWA, saya mau minta kartu identitas Anda, sertifikat profesi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wan prestasi ya, baru Anda boleh menagih saya gitu. Kalau enggak, saya nggak mau balas chattingan Anda, balas telepon Anda, saya nggak mau gitu ya. Lo nggak bisa gitu Pak. Bisa, kata OJK ya. Kalau kata ya DC pinjol nggak bisa begitu Pak, bisa kata OJK gitu. Ini nih Anda ke itu ya OJK aja gitu ya, Instagram OJK nih, ini ya gitu. Oke, seperti itu. Ini liatin paling bawah nih ya, paling terakhir gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi di sini OJK sudah menyoroti petugas lapangan atau debt collector ini ya, gitu ya. Tidak boleh menggunakan kekerasan verbal ya, dan kekerasan fisik juga. Jadi kalau Anda ditagih secara verbal ya, melalui telepon atau melalui WA gitu kan ya,
ditekan, dipermalukan, itu sudah melanggar, ya kan ya. Kalau sudah melanggar, ya kan ya, itu tidak perlu dibayar lagi. Oke. Kalau debt kolektornya sudah melanggar, tidak perlu dibayarkan lagi. Loh Bang, banyak dong DC pinjol yang menekan-nekan saya, yang menghina-hina saya gitu ya. Ya iya, makanya tidak usah dibayar semua, gitu loh. Ya, tidak usah dibayar semua. Bang, setiap hari saya gagal bayar di 20 aplikasi, semuanya menekan saya secara verbal gitu kan ya, mempermalukan saya. 20-20-nya nggak usah dibayar karena sudah melanggar gitu loh ya. Mereka tidak taat. Mereka kan minta izin dari OJK ya. Sudah dapat izin lalu tidak taat gitu kan. Ya nggak usah dibayar lagi. Gitu loh ya. Jangan mentang-mentang sudah dapat izin dari OJK lalu bisa sembarangan gitu ya, memperlakukan nasabahnya. Gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang ingin baca-baca di sini gitu ya. Bagi kalian yang ingin baca-baca di sini ya silahkan ke Instagramnya OJK. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.